Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran matematika lanjutan, masih tentang persamaan trigonometri. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu persamaan trigonometri dasar dengan persamaan trigonometri lanjutan. Mari kita simak. Persamaan trigonometri yang sudah kita pelajari adalah persamaan trigonometri sederhana, yang kedua persamaan trigonometri lanjutan, dan yang akan kita bahas hari ini adalah persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Persamaan berikutnya adalah persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat dalam sin, cos, atau tan. Jadi langkah-langkahnya ini sebenarnya seperti persamaan kuadrat biasa, hanya bentuknya trigonometri. Yang pertama langsung difaktorkan bila sudah berbentuk persamaan kuadrat. Jadi langsung saja difaktorkan ya kalau sudah bentuknya kuadrat dalam sin, cos, ataupun tan. Nah, untuk langkah yang kedua, bila belum berbentuk persamaan kuadrat dalam sin, cos, tan, ubah dulu ke bentuk persamaan kuadrat dalam sin, cos, atau tan dengan menggunakan, nah ini rumus trigonometri sederhana, ini yang kuadrat biasanya identitas sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, kalau yang bentuk kedua, rumus trigonometri sudut rangkap, ini nanti kalian akan pelajari setelah bab 1 ini selesai. Jadi, untuk yang nomor 2 ini pending dulu, jadi tidak diberikan di persamaan trigonometri yang bab 1 ini. Ya, kita lihat contoh soalnya mungkin ya. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat x ditambah 3 sin x dikurang 2 sama dengan 0 dengan interval yang diminta adalah dari 0 sampai dengan 360 derajat. Ya, kita coba jawab. Untuk 2 sin kuadrat, 2 sin kuadrat x ditambah 3 sin x minus 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau kalian lihat bentuknya seperti persamaan kuadrat. Boleh dimisalkan, boleh juga enggak. Kalau mau langsung, boleh. Langsung seperti apa? Kita faktorkan seperti biasa. Jadi kita faktorkan. Ini kita dapat 2 sin x. Yang ini dapat sin x ya. Karena 2 sin x dikali sin x adalah 2 sin kuadrat x. Kemudian di sini angkanya angka 2. 2 berarti perkaliannya 2 sama 1. Kenapa 2-nya di sini? Karena 2 dikali 2, 4. Nanti akan menghasilkan 3. Ketika dikurang dengan 1, berarti di sini positif. Nah, untuk yang persamaan ini, maka sin x plus 2 akan sama dengan 0. Dan yang ini 2 sin x min 1 sama dengan 0. Jadi, masing-masing kita buat sama dengan 0. Ini menjadi sin x sama dengan setengah, dan ini sin x sama dengan minus 2. Nah, ini udah jelas tidak memenuhi ya, karena nilai minimum dari sin adalah minus 1, dan nilai maksimumnya adalah plus 1. Ya, itu sudah dibahas di kelas 10 mungkin ya, atau di modul trigonometri dasar ada. Nah, kita akan lanjut yang bentuk sin x sama dengan setengah ini ke slide berikutnya ya. Untuk sin x sama dengan setengah, maka berlaku lagi setengah itu kan dianggap alfa. Nah, ini kita rubah dulu ke bentuk sin alfa gitu. Jadi ini adalah sin 30 kan. Maka yang pertama adalah x sama dengan 30 derajat ditambah k dikali 360. K-nya 0, maka x-nya adalah 30 derajat. Kalau k-nya 1, tidak memenuhi ya, lebih ya dari 30 derajat. Bentuk yang kedua, x sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat. Kenapa 180 min? Karena tadi penyelesaian untuk sin adalah alfa dengan 180 min alfa. Ditambah k dikali 360. Maka x sama dengan 150 derajat ditambah k dikali 360. Untuk k-nya sama dengan 0, maka x-nya adalah 150 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dengan 150 derajat. Ya, kita lanjut ke contoh 2.
Di contoh 2, diminta menentukan himpunan penyelesaian dari cos kuadrat X ditambah 2 cos X sama dengan 3. Dari 0 sampai dengan 360. Oke, dengan langkah yang sama, mari kita coba jawab. Untuk cos kuadrat X ditambah 2 cos X, ini 3-nya kita pindahkan, minus 3 sama dengan 0. Maka, kita faktorkan. Ini cos X, ini cos X. Nah, 3 adalah perkaliannya 3 sama 1. Ini bebas di mana aja. Tapi ini plus 2, berarti ini plus 3, ini minus 1. Nah, untuk cos X plus 3 sama dengan 0. Kalau kita pindahkan 3-nya, ini menjadi minus 3. Ini sudah jelas TM ya. Karena tadi batasan untuk cos adalah minus 1 dengan 1. Sementara ini adalah cos X sama dengan 1. Maka 1 ini nilainya adalah X sama dengan 0 derajat. Ya, ditambah K dikali 360 derajat. Maka untuk K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 0, dan K-nya adalah 1, maka X adalah 360 derajat. Jadi kalau 0 nggak usah alfa sama minus alfa, kan min 0 itu nggak ada ya, jadinya jawabannya langsung saja alfa tambah K dikali 360, 0 sama 360, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat dengan 360 derajat. Ya, untuk soal berikutnya, contoh 3, kita lihat himpunan penyelesaian dari tan kuadrat X minus 3 sama dengan 0. X terletak di antara 0 sampai dengan 360. Ya, yang diminta dari 0 sampai dengan 360. Nah, ini jangan langsung dipindah ya. Jangan langsung dipindah. Oh, karena tidak ada X, tidak bisa difaktorkan. Pindahin. Jadi dapat nanti tan kuadrat X sama dengan 3, tan X sama dengan akar 3. Nanti kalian akan salah. Nah, jadi kita faktorkan saja biar aman. Jadi minus 3 itu kalau difaktorkan adalah tan X plus akar 3. Jadi seperti ini dan ini. Ya, jadi ada dua bentuk seperti ini. Maka penyelesaiannya yang pertama untuk tan X plus akar 3, ini penyelesaiannya di sini. Ini tan X-nya sama dengan minus akar 3. Nah, minus akar 3 ini sama seperti di cos tadi ya. Jadi harus dicari tan berapa yang hasilnya adalah minus akar 3. Nah, itu kita tahu dia adalah tan dari 120 derajat. Jadi ini tadi kita tuliskan tan X-nya ini tan 120 ya. Nah, karena tan hanya 1 berarti X-nya adalah 120 derajat. Dan yang untuk K sama dengan 1, X-nya adalah 300 derajat. Ya, untuk penyelesaian yang berikutnya, nah ini tadi kan ya, yang tan X plus akar 3 kan sudah, berarti kita yang tan X min akar 3, ya ini kurang X-nya ya. Nah, tan X. Nah, tan X min akar 3 yang kita jawab di sini adalah, tan X sama dengan akar 3, berarti X sama dengan 60 derajat, ditambah K dikali 180, berarti X-nya 60 derajat, ketika 1, 240 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60, 120, 240, dan 300 derajat. Ya, seperti itu. Ya, untuk contoh soal 4 ini, diminta menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat, 2 sin kuadrat. Nah, 3 sin X-nya kita pindahkan ya. Jadi, min 3 sin X plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini 2 sin X. Ini sin X. Kemudian 1 berarti 1 kali 1. Di sini minus, minus sama dengan 0. Kemudian, ya, sin X sama dengan setengah ya, langsung ya. Maka yang hasilnya setengah 30 derajat kan. 30 derajat ditambah K dikali 360. K-nya 0, X-nya adalah 30 derajat. Ini yang pertama. Yang kedua, X sama dengan 180
dikurang 30 derajat. Ditambah K dikali 360, maka X sama dengan 150 derajat. Ditambah K dikali 360, K sama dengan 0, X-nya adalah 150 derajat. Nah, untuk yang bagian ini, berarti sin X sama dengan 1. Jadi masing-masing kan dibuat sama dengan 0, maka yang hasilnya 1, hanya 1 kan di sin, yaitu 90 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 30, 90, dan 150 derajat. Ya, kita berlanjut ke contoh soal berikutnya. Di contoh soal 5, diminta menentukan cos X-nya. Jadi harus diperhatikan yang diminta apa. Jadi jika memenuhi persamaan ini, yang ditanya adalah cos. Kita coba jawab ya. 2 sin kuadrat X min 7 sin X ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. 2 sin X, di sini sin X lagi. Kemudian di sini 3, 1 karena 2 kali 3 adalah 6, kalau ditambah 1 kan 7. Nah, ini karena minus berarti minus minus. Jadi untuk yang ini sin X sama dengan setengah. Sementara yang ini sin X sama dengan sama dengan 3 ya. Minus 3 pindah jadi 3. Nah, ini jelas tidak memenuhi karena maksimum sin adalah 1. Dan ini adalah nilainya adalah 30 derajat ditambah K dikali 360. Karena yang diminta hanya dari 0 sampai dengan 90 derajat, maka untuk K sama dengan 0, X-nya adalah 30 derajat. Kemudian yang bentuk keduanya, bentuk kedua kan bentuknya adalah X sama dengan 180 dikurang 30. Ditambah K dikali 360. Nah, kalau ini kan 150 derajat nih. Ya, karena dia melebihi ya. Ketika K-nya sama dengan 0, X-nya 150 kan melebihi interval. Ini TM ya, karena lewat dari interval. Lewat dari intervalnya. Nah, kalau lewat dari interval berarti ini TM. Jadi yang digunakan adalah X-nya 30 derajat ini. Kan pertanyaannya adalah yang ditanya cos X. Berarti cos X sama dengan cos 30 derajat. Yang akan hasilnya adalah setengah akar 3. Kita lanjut untuk contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal 6. Nah, kalau ini yang diketahui tan dalam bentuk kuadrat, tapi yang ditanyanya adalah sin. Kita bahas ya. Untuk 3 tan kuadrat X ditambah 5 tan X minus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan seperti ini. Jadi ini 3 tan X, ini tan X, ini 2, 1, ini plus ya. Plus karena di sini plus 5, di sini minus. Nah, tan X sama dengan sepertiga, dan ini tan X sama dengan minus 2. Nah, kalau tan tidak punya nilai maksimum, tidak punya nilai minimum. Jadi, dua-duanya memenuhi. Kita bahas satu persatu, ini bentuk satu. Saya tuliskan seperti ini. Karena nanti kita akan berpindah slide. Ini saya tuliskan. Tan X sama dengan 1/3. Pertanyaannya bukan tentang nilai X-nya, tapi sin X. Karena bentuknya sepertiga, tidak ada sudut istimewa di sini. Maka kita buat jadi perbandingan. Masih ingat, tan itu adalah desa, depan per samping. Jadi kalau kita buat segitiga seperti ini, siku-siku ya. Mungkin kurang tepat tadi. Nah, seperti ini, misal. Ya, seperti ini. Ini siku-siku. Ini semisal sudutnya adalah X. Maka tan itu adalah desa. Depannya, berarti depan sudutnya adalah 1 dan sampingnya adalah 3, samping sudut.
Maka di sisi miringnya adalah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 10. Jadi ketika ditanya sin X, sin itu adalah hasilnya demi depan per miring. Depan sudutnya adalah 1, miringnya adalah akar 10. Karena dia belum rasional, kita rasionalkan akar 10 per akar 10, maka hasilnya adalah 1 per 10 akar 10. Ya, kita lanjut untuk tan X sama dengan minus kedua, sama dengan min 2. Ya, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Tadi bentuknya adalah tan X sama dengan minus 2. Ya, di sini harus diperhatikan interval ya. Intervalnya adalah dari 0 tadi sampai dengan 180. Ya, jangan sampai kalian tidak memperhatikan interval untuk bentuk seperti ini. Artinya ini adalah kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Jadi dari kuadran 1 sampai dengan kuadran kedua. Ya, kuadran kedua. Ini. Nah, di sini minusnya ada hubungannya dengan kuadran. Jadi sama seperti tadi harus dilakukan perbandingan. Jadi ini sebenarnya min 2 per 1 ini adalah depan, ini adalah samping. Tapi minusnya tidak. Minus ini hanya berlaku untuk kuadran. Jadi ketika menggambar segitiganya ini X, maka depannya adalah 2, sampingnya adalah 1. Jadi tidak ada angka minus yang masuk ke segitiga. Jadi, sisi miringnya adalah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 5. Maka, ketika ditanya sin X, nah kuadran berapa? Di sini dari 0 sampai dengan 180. Kalau kuadran 1, tan posisinya adalah positif, kuadran 2 dia negatif. Jadi, minus di sini menunjukkan kuadran kedua. Nah, kuadran kedua, kondisi sin bagaimana? Di kuadran kedua ini. Di kuadran kedua ini, kondisi sin adalah positif. Jadi, kuadran kedua untuk sin adalah positif. Positif dari depan per miring. Jadi, jawabannya adalah sin X sama dengan positif dari 2 per akar 5. Kalau positif biasanya tidak dituliskan ya. Tanda positifnya, jadi 2 per akar 5 kita rasionalkan. Akar 5 per akar 5. Jadi hasilnya adalah 2 per 5 akar 5. Ya, semoga bisa dipahami untuk persamaan kuadrat dari rumus trigonometri yang tadi kita bahas ya. Semoga bisa dipahami dengan baik.